teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin di sini, yang kali ini akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul Penjaga Makam. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Pagi pun tiba. Aku kembali bekerja di pemakaman itu setelah semalaman diteror oleh hantu wanita buta. Namun, aku harus kembali ke suatu tempat yang menyeramkan bagiku di hari ini, yaitu kamar mayat yang ada di ujung sana. Aku terdiam ketika melihat tulisan tersebut. Sebuah tulisan merah darah yang tiba-tiba muncul ketika aku terbangun di pagi itu. Tulisannya sangat tidak beraturan, seperti ada yang buru-buru menulis tulisan di dinding sehingga terbaca olehku. Rasa penasaranku mendadak muncul. Aku melihat ke sekeliling kamar dan tidak melihat tanda-tanda ada sesuatu di sana. Semuanya hening. Hanya lampu saja yang menyala terang di kamarku yang tidak berjendela ini. Seperti tertarik dengan tulisan itu, tubuh ini tiba-tiba mendekat secara perlahan. Bahkan, aku membaca kembali tulisan itu dengan seksama dari dekat, memastikan bahwa itu bukanlah sebuah khayalan atau mimpi yang aku rasakan ketika sedang tertidur di kamar bekas bapak ini. Keluar dari tempat ini. Lalu, dia yang dimaksud ini siapa? Gumamku yang kebingungan. Apakah ini juga ulah dari hantu wanita buta itu? Pikiranku melayang-layang ketika melihat tulisan itu. Tulisan merah darah yang terlihat jelas olehku di dalam kamar. Aku kembali menoleh ke seluruh kamar. Mataku terlihat fokus untuk mencoba mencari tahu siapa yang menulis tulisan ini. Pikiranku kembali penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya ingin diberitahukan kepadaku dengan tulisan ini? Dengan mimpi yang aku alami, bahkan dengan kemunculan hantu wanita buta dan berbagai penampakan di malam pertama ketika aku bekerja. Aku hanya bisa terdiam. Aku berpikir keras atas apa yang sedang terjadi di sini. Ada apa sebenarnya dengan pemakaman ini? Kenapa dia meminta tolong? Apakah ada yang salah? Atau mungkin bapak juga selama ini mencari kesalahan ini sehingga dia meninggal? Aku kembali mengingat-ingat lagi tentang bapak. Tentang apa yang diceritakan kepada ibu ketika pulang dengan nada yang mengeluh. Apalagi beberapa kali dia berkata bahwa temannya meninggal di pemakaman ini. Seperti Eka, salah satu temannya yang masuk bersamaan dengan dirinya ketika dia pertama kali kerja di sini. Lalu Ucup yang menjadi security, sehingga dia merangkap menjadi security pada saat itu. Lalu selanjutnya adalah Kosim, yang katanya atasan bapak ketika dia bekerja. Dan yang terakhir adalah bapak yang menggantikannya ketika dia sudah menjadi pemimpin dari para pekerja yang bekerja di pemakaman ini. Semua rentang waktunya berjarak 1 atau 2 tahun. Dan itu semua menjadi misteri karena kematian mereka tidak diketahui di pemakaman yang tertutup rapat ini. Apa semuanya berhubungan? Gumamku. Pikiranku terus melayang, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Apalagi aku bermimpi tentang hantu wanita buta itu yang terus-menerus meminta tolong ketika kedua matanya ditusuk oleh 2 pisau kecil oleh seseorang yang tidak tahu siapa di sana. Aku hanya terdiam, menatap tulisan itu dengan sangat lama. Hingga, Jal, bangun, sudah kerja sekarang?
Lamunanku mendadak buyar, tepat ketika aku mendengar Ari yang memanggilku dari luar sambil mengetuk-ngetuk pintuku di pagi itu. Seketika, aku pun berbalik dan langsung membuka pintu kamar yang terkunci rapat di ujung sana. Karena aku sadar, aku tidur terlalu lama sehingga aku masih tertidur ketika jam bekerja di pemakaman ini sudah dimulai. Awalnya, aku ingin bertanya tentang tulisan di dinding itu kepadanya. Mungkin saja dia mempunyai sedikit petunjuk tentang siapa yang menulis tulisan itu. Dengan tergesa-gesa, aku membuka pintu itu lalu berkata kepadanya, Ri, kamu tahu tidak tentang tulisan aku?" Yang berkata seperti itu sambil menunjuk ke arah dinding kamar. Namun di sana, aku mendadak terdiam dengan kedua mataku yang terbelalak. Tulisan di dinding yang awalnya aku lihat tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dinding di kamarku kembali bersih seperti sebelumnya. "Tulisan apa, Jal?" Ari, yang melihat ekspresiku pada saat itu, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bahkan dia mengangkat tangannya dan menempelkannya ke arah dahiku. "Kamu masih ketakutan?" tanya Ari yang penasaran atas apa yang aku katakan. "Mes ini itu aman. Tidak pernah ada satu hantu atau demit pun yang bisa masuk ke mes ini. Bapakmu sendiri yang melakukan hal tersebut, sehingga mes dan ruang CCTV adalah dua tempat yang aman dari mereka," kata Ari sambil melihat ke sekeliling kamarku pada saat itu. "Sudah, tidak usah trauma begitu. Sekarang kembali kerja. Matahari sudah tinggi tuh, banyak tamu yang datang dan ziarah ke makam keluarga mereka. Sehingga kita harus bekerja buat bersih-bersih," kata Ari sambil mengajakku keluar dari mes pada saat itu. Aku yang mendengar ucapan itu hanya terdiam. Semua hal yang keanehan di kamar ini seketika aku simpan di dalam pikiranku. Ketika Ari mengajakku untuk segera bekerja di pagi itu. Apalagi aku ada di sini untuk bekerja. Jadi aku sebisa mungkin menghiraukan keanehan yang terjadi di sini ketika aku sedang bekerja. Memang kita tidak perlu mandi dan bersiap-siap ya?" tanyaku sambil melihat Ari yang nampaknya tergesa-gesa berjalan kembali ke arah pintu ketika sudah membangunkanku di pagi itu. Ari yang sudah berjalan melewati lorong mes tiba-tiba terdiam dan berbalik ke arahku. Dia tertawa ketika mendengar hal tersebut. Ijal, kita kerja dengan tanah makam, dengan yang kotor-kotor. Apa itu mandi? Sudahlah, sore saja kalau mau mandi, ketika mau tidur. Kamu tidak usah khawatir. Masalah jaga CCTV sudah si Wawan yang jaga malam ini," kata Ari sambil tertawa. Sinar matahari yang terang kini menyambutku ketika aku keluar. Mes yang tidak berjendela membuatku tidak tahu lagi bahwa matahari sudah setinggi ini. Mungkin sekarang sudah jam 9 atau jam 10 pagi. Di sana, aku melihat Wawan dan Jajang terlihat sibuk dengan kunci pintu CCTV yang tertutup rapat dari dalam. Mereka terlihat fokus membuka pintu itu agar mereka bisa masuk ke ruang CCTV yang semalam aku jaga. Wawan yang melihatku keluar dari mes tiba-tiba menggerutu. Sikapnya yang tidak suka ketika aku bekerja di sini masih terlihat jelas di pagi itu. "Tuh, si Ijal sudah bangun. Kebluk sekali kamu tidurnya, Jal," tanya Wawan dengan wajah yang melotot tajam. Jajang yang mendengar hal itu hanya tersenyum ke arahku tanpa sekalipun menjawab apa yang dikatakan oleh Wawan. Sedangkan aku hanya bisa sedikit tertunduk ketika Wawan berbicara hal tersebut tanpa bisa menjawabnya. "Sudah, aku akan ke pos depan lagi. Parkiran depan sepertinya sudah mulai penuh dengan peziarah. Aku harus segera mengecek mereka agar segera mereka bisa masuk," kata Wawan yang tiba-tiba beranjak pergi dari tempatnya. Baru saja dia melangkahkan kakinya, tiba-tiba dia berbalik dan bertanya kepada Ari, "Ri, ajarin si Ijal
bagaimana caranya bersih-bersih makam? Sekalian pastikan 2 mayat yang ada di kamar mayat itu bisa dimakamkan. Soalnya sudah terlalu lama dia di sini, kata Wawan, sambil kembali berjalan ke arah depan gerbang. Hah? Bukannya mayat itu sudah ada di makamnya masing-masing ya? Tanyaku, yang secara spontan berkata seperti itu di dekat mereka. Ari yang ada di dekatku tentu saja langsung berbalik ke arahku. Tatapannya seakan-akan tidak percaya atas apa yang aku katakan. Lah, tidak ada ceritanya mayat itu jalan sendiri, Jal. Lalu ada di lubangnya sendiri. Aduh, benar-benar si Ijal trauma sepertinya gara-gara hantu wanita Blok D, kata si Ari sambil menggelengkan kepala. Awalnya, aku akan menyangkal hal tersebut, karena aku masih ingat bagaimana aku yang terbangun di dalam makam dengan salah satu mayatnya yang ada di sebelahku pada saat itu. Namun, argumenku pasti ditolak oleh mereka. Seperti halnya hantu wanita buta yang mereka kenal sebagai hantu wanita Blok D yang cantik di sana. Jajang, yang fokus membuka paksa pintu ruang CCTV, akhirnya berhasil untuk membukanya. Dia mencongkel pintu itu sehingga pintunya terbuka. Akhirnya bisa dibuka juga. Tapi sepertinya ini pintu tidak akan bisa terkunci lagi kalau seperti ini, kata Jajang sambil membuka ruang CCTV yang semalam aku masuki. Ruang CCTV itu tampak normal seperti biasa. Barang-barangku yang aku bawa kemarin masih tersimpan rapi di dekat kasur. Begitu juga dengan tumpukan buku catatan bapak yang belum aku lihat semuanya. Aku yang ingin memastikan bahwa apa yang aku katakan tentang hantu wanita buta itu benar. Sehingga hal itu membuatku seketika berlari ke dalam ruang CCTV dan mengambil catatan bapak yang berisi tentang hantu tersebut. Jajang dan Ari yang melihatku berlari hanya terdiam di dekat pintu ruang CCTV. Ari melihatku dengan seksama ketika aku berlari, namun Jajang hanya jongkok sambil menyalakan rokok yang dia bawa sambil melihat apa yang sedang aku lakukan pada saat itu. Aku kembali membuka buku catatan di sana. Aku beberapa kali melihat beberapa tulisan dan gambar-gambar coretan bapak di buku tersebut. Sepertinya bapak memang mendokumentasikan tentang apa yang dia lihat ataupun kejadian yang sedang terjadi di pemakaman ini. Bahkan beberapa dia menulis dengan tinta merah. Juga beberapa pula aku melihat tulisan yang sepertinya bukan tulisan bapak di sana. Namun tiba-tiba aku terdiam. Aku seperti tidak percaya bahwa apa yang aku cari tidak ada di sana. Aku bahkan memastikannya untuk membuka lagi halaman-halaman itu agar aku bisa memberitahukannya kepada mereka atas apa yang aku alami semalam. Kenapa halamannya tidak ada? Gumamku. Apa yang aku lihat kemarin tiba-tiba menghilang. Yang ada hanyalah gambar hantu wanita serta himbauan bapak agar menghiraukannya ketika bertemu dengannya ketika dirinya muncul. Ketika aku membukanya, aku tidak melihat coretan gambar yang berantakan, yang gambarnya persis dengan hantu wanita buta yang aku lihat kemarin. Kemana halamannya? Tanya aku. Ari dan Jajang yang mendengar hal itu tiba-tiba langsung mendekatiku. Dia bertanya tentang apa yang sedang aku cari. Bahkan Ari yang tahu bahwa aku sudah membaca tulisan bapak, dia malah bertanya, kenapa kemarin aku melakukan kesalahan apabila aku sudah membacanya. Tapi bukan itu yang aku maksud. Aku ingin memberitahu bahwa wanita buta itu ada dan tertulis di halaman selanjutnya di buku yang ditulis bapak ini. Kemarin, aku melihat ada hantu wanita buta yang aku ceritakan kepada kalian, dan aku ketakutan karena dia menerorku sepanjang malam. Buku ini juga menceritakan tentang hal itu. Hantu wanita Blok D yang kalian ketahui adalah hantu wanita buta yang aku lihat. Bahkan semalam, aku bermimpi tentang dia hingga aku terbangun dan melihat Didi. Sudah, Jajang.
Yang mendengar hal itu langsung menyetopku. Dia tersenyum kecil dan berkata bahwa aku mungkin masih syok atas apa yang aku alami semalaman. Kamu mungkin masih syok, jadi sudah, kamu fokus saja bekerja dan langsung beristirahat pas sore hari ya. Karena wanita di blok D itu tidak akan muncul lagi apabila sudah muncul kemarin. Apalagi, kata Jajang, sambil membawa buku tulisan bapak yang ada di dekatku. Bapakmu sudah menulis semua yang ada di pemakaman ini. Semua aturan tidak tertulis dan hal yang harus kita lakukan sebagai pekerja di buku ini. Tulisan-tulisan ini sebenarnya ada banyak, namun bapakmu merangkumnya dari orang-orang yang sebelumnya bekerja di sini, sehingga kita para pekerja yang baru bisa tahu aturan tidak tertulis tentang pemakaman ini. Jajang kembali tersenyum. Dia melewatiku dan duduk di dekat layar CCTV sambil mengambil cemilan yang belum sempat aku habiskan kemarin malam di sana. Aku, Ari, bahkan Wawan, dan orang-orang yang sebelumnya kerja di sini pasti sudah membaca buku itu semua. Dan apa yang kamu katakan tentang hantu apalah itu tidak ada di sana, kata Jajang sambil menyimpan kembali buku tersebut di meja CCTV. Tapi kalau masalah mayat yang tiba-tiba ada di dekatku waktu aku dipindahkan dari ruangan ini ke lubang makam yang ada di sana itu bagaimana? Tanya aku. Jajang yang mendengar hal itu kembali tersenyum. Tersirat wajahnya yang sedikit kesal karena aku terus bertanya tanpa henti. Tapi dia seperti menghiraukan hal tersebut dan langsung mendekat ke layar CCTV sambil menekan tombol yang ada di dekatnya. Mayat itu masih ada di ruangannya. Itu, lihat, jawab Jajang sambil menunjuk ke layar CCTV yang dimana di sana masih tersimpan 2 mayat yang terbujur kaku dan tidak bergerak dari tempatnya. Aku hanya bisa mengangkat salah satu tanganku dan menempelkannya di dahi sambil sedikit menggelengkan kepala. Jajang yang melihatku langsung berdiri dan menepuk pundakku sambil berkata, "Sudah, namanya pemakaman, pasti banyak hal aneh yang terjadi. Selama itu tidak mengancam nyawamu atau kelalaian yang terjadi seperti bapakmu ketika sedang bekerja, kamu tidak perlu khawatir. Abaikan saja mereka, karena mereka hanya ingin berkomunikasi saja kepada kita para manusia. Ya sudah, sekarang kamu kerja bareng Ari. Juga tugasmu mengingatkan Ari untuk menghubungi keluarga dari 2 mayat itu agar segera dimakamkan, karena sudah lama mayat itu tersimpan di sana." Aku hanya mengangguk. Sedangkan Ari yang mendengar hal itu sudah berdiri dan bersiap-siap untuk keluar dan bekerja seperti biasa. "Ayo Jal, kamu harus mengetahui setiap sudut pemakaman ini, karena kamu tidak akan menyangka bahwa mereka para orang kaya selalu membuat sesuatu yang aneh di makam-makam keluarga mereka," katanya sambil mengajakku pergi ke blok A di pagi itu. Pemakaman Bukit Indah, tempatku bekerja sekarang, kini nampak ramai oleh para keluarga yang datang. Aku bisa melihat bagaimana mobil-mobil mewah berjejer rapi di parkiran luar. Terlihat pula banyak sekali keluarga yang datang dan berkunjung ke makam-makam keluarga mereka yang dimakamkan di sini. Namun, aku nampaknya melihat sesuatu dari wajah-wajah mereka. Beberapa dari mereka nampak seperti biasa, tidak ada aura kesedihan yang terpancar dari raut wajah mereka. Mereka mendatangi pemakaman ini seperti sebuah kebutuhan. Seperti salah seorang ibu-ibu muda yang datang dan melewatiku ketika aku sedang berjalan di blok A. Dengan pakaiannya layaknya para eksekutif muda, dia berjalan melewatiku sambil membawa setangkai bunga. Lalu, tidak lama ketika dia sampai di makam yang dituju, dia hanya menyimpan bunga itu dan kembali pulang tanpa pernah berdiri di makamnya dan berdoa bagi orang yang sudah meninggal di sana. Ada pula 2 anak muda yang datang ke arah blok B. Mereka bercanda satu sama lain. Sang kakak nampaknya masih SMA dan sang adik terlihat lebih kecil 2 tahun dengannya. Mereka datang
dengan seorang pengawal yang ada di belakangnya. Mereka berjalan ke arah dua makam yang menurutku adalah makam kedua orang tuanya. Tidak ada perasaan sedih dari wajah-wajah mereka. Mereka hanya datang sebentar lalu menuangkan satu botol air putih ke kedua makam tersebut. Setelah itu, dia menoleh ke arah salah satu pengawalnya dan mengangguk kecil sebelum akhirnya kembali pulang. Tapi selain itu, banyak pula para keluarga yang datang, terutama keluarga yang baru saja memakamkan salah satu keluarganya yang ada di sini. Mereka datang secara berkelompok seperti halnya para warga kampung yang mendatangi pemakaman umum dan membersihkan makam itu secara bersama-sama. Mereka nampak seperti kita pada umumnya ketika ziarah ke makam. Namun, ada pula yang berbeda seperti dua keluarga tadi, yang nampaknya tidak akan aku temui di tempat pemakaman umum yang biasa. Sudah, biarkan saja. Mereka orang-orang kaya memang seperti itu. Pola pikir kita tidak akan masuk kepada mereka. Yang pasti kita bekerja saja, karena terkadang mereka suka memberikan tips yang besar apabila kita membersihkan makam keluarga mereka. Ari yang berjalan bersamaku memberitahu bahwa mereka memang seperti itu. Meskipun Ari adalah orang yang baru, tapi tampaknya dia sudah tahu perbedaan yang terjadi di tempat pemakaman umum dan tempat ini. Ada sebuah jurang besar dari perilaku mereka dengan kita semua. Orang-orang kaya itu seringkali membuatku geleng-geleng kepala, seperti apa yang diberitahukan oleh Ari sekarang ini. "Apa ini, Ri?" tanyaku, yang menerima secari kertas oleh Ari pada saat itu. "Itu adalah jadwal yang harus kita lakukan setiap harinya. Jangan sampai lupa. Awas, nanti hantu Blok D kejadian lagi," kata Ari sambil tersenyum. Aku melihat catatan kecil itu dengan seksama dan terlihat list pekerjaan yang harus aku lakukan. Pekerjaan sebagai penjaga makam, urutan bersih-bersih, Blok A, Blok C, Blok B, Blok D, lalu cek ke ilalang belakang dan memotong rerumputan, jangan terlalu dekat ke arah pemakaman. Untuk makam di Blok A dengan nama, wajib menyimpan 1 botol air, karena keluarga peziarah akan langsung menuangkannya ke makam tersebut apabila datang berkunjung. Untuk makam di Blok B yang memakai solar panel di atasnya, pastikan lampunya menyala terang siang atau malam, dan apabila lampunya padam maka harus segera diganti. Setiap hari Rabu di Blok C, makam paling ujung dengan nama, wajib didengarkan suara lagu yang dibuat olehnya semasa hidup. Cari saja sinyal di gerbang depan, download lagunya lalu dengarkan seminggu sekali. Aku membaca secara seksama. Tulisan itu tidak terlihat panjang, namun ada tulisan-tulisan kecil yang tidak aku mengerti akibat tulisan Ari yang terlihat berantakan. Di antaranya, membersihkan kamar mayat seminggu sekali, melakukan penggalian makam apabila ada yang meninggal, melakukan pemeriksaan apabila ada yang rusak di area pemakaman, hingga yang terakhir, memakamkan jasad baru yang datang dan memastikan para keluarga puas dan tidak komplain kepada pemilik pemakaman. Aku merasa tidak ada yang aneh dengan tulisan ini, kecuali dengan keinginan-keinginan para keluarga yang ingin makam keluarganya merasa spesial di pemakaman ini. Namun, di balik catatannya, ada tulisan lagi tuh yang aku buat, kata Ari dengan nada serius. Aku seketika membalikkan catatan itu ketika Ari memberitahunya. "Hati-hati dengan ucapanmu. Semua pekerja yang ada di sini tidak tahu betapa anehnya pemakaman ini dan apa yang kamu temukan di dalamnya. Bahkan bapakmu sendiri mungkin menyadarinya sehingga dia meninggal." Aku tiba-tiba terdiam membaca hal itu. Ari yang melihat ekspresiku yang kaget dengan apa yang dia tulis, langsung mengangkat tangannya seperti menyuruhku diam
dan tidak bertanya lagi atas apa yang ditulis olehnya. Diam dulu, nanti kita berbicara tentang hal itu lagi setelah bekerja. Malam ini adalah tugas Wawan untuk berjaga. Aku akan membicarakan semuanya, terutama tentang hantu wanita buta yang kamu ceritakan, karena mungkin saja itu berhubungan dengan apa yang aku temukan ketika sedang bekerja di tempat ini. Tapi aku tidak ingin Jajang dan Wawan tahu, karena aku diberitahu oleh seseorang yang menyuruhku bekerja di sini bahwa tidak semua orang percaya atas apa yang akan aku katakan. Ari tiba-tiba menepuk pundakku pada saat itu. Dia berjalan kembali sambil mengambil peralatan yang sempat dia simpan di dekatnya. Sudah, sekarang kamu kerja seperti apa yang aku tulis. Kita bersih-bersih di ujung sana, sedangkan aku di sini. Setelah itu kamu cek ke blok D dan aku ke blok B, dan kita akan ketemu lagi di blok C. Ingat, bersih-bersih di pemakaman ini jangan berurutan ya, karena dulu orang-orang di sini sudah melakukannya tanpa alasan yang jelas, kata Ari yang mulai mencabuti rumput-rumput liar yang ada di dekatnya. Ari, seseorang yang aku kenal, dalam beberapa hari ini memang penuh misteri. Siapakah dia? Kenapa dia memberitahukan hal itu kepadaku? Lalu apa yang sebenarnya terjadi di pemakaman ini? Kenapa dia berkata seperti itu? Seperti mengetahui sesuatu yang tidak aku ketahui. Apakah ini ada hubungannya dengan kematian Bapak? Juga kematian-kematian teman Bapak yang meninggal sebelumnya? Atau mungkin dia sama sepertiku, seseorang yang harus menggantikan mereka yang meninggal di tempat ini? Sosok Ari penuh teka-teki. Dia yang berbicara belak-belakan tanpa melihat lawan bicara, terlihat tenang ketika berbicara tentang kematian dan sesuatu yang ganjil di tempat ini. Dia juga seperti menjadi orang yang berbeda ketika dia berada di dekat Jajang dan Wawan. Namun, ketika dia hanya berdua denganku, dia seperti mempercayai ucapanku meskipun itu hanya tersirat dari mimik wajahnya.